Teknologi dan manajemen pemberian pakan pada larva ikan lele. Kelompok 2 TMPPI beranggotakan 8 mahasiswa yang dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Subandiono, MAPP, SC. Ikan lele, Clarias sp. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memiliki prospek pasar yang baik dalam maupun luar negeri. Ikan ini tergolong omnivora dan memiliki kecenderungan sifat karnivora. Ikan lele mampu hidup dengan baik di kondisi air yang terbatas dan kualitas yang lebih rendah dari yang dibutuhkan ikan budidaya pada umumnya. Kegiatan pembenihan diawali dengan menyiapkan media unit pembenihan, manajemen atau pengelolaan induk yang baik, hingga penetasan telur menjadi benih atau larva. Faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan larva adalah genetik, umur, parasit, kualitas air, dan ketersediaan makanan. Wadah budidaya untuk larva ikan lele. Yang pertama adalah wadah kolam terpal. Wadah kolam terpal dibuat dengan susunan bertingkat di dalam ruangan tertutup dengan tujuan untuk menjaga suhu supaya tidak mengalami fluktuasi. Kolam berukuran panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter dengan penambahan aerator. Larva ikan lele yang digunakan berumur 5 hari dan media budidaya berasal dari bak tandon air. Yang kedua adalah wadah ember. Menurut Cahyaningrum et al. 2015, ember yang digunakan berukuran 30 liter dan berisi 25 liter air. Penggunaan air berasal dari air sumur estetis yang ditampung ke bak tandon dengan pada tebar mencapai 1.500 ekor. Sebelum digunakan, wadah budidaya harus dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu, serta dilakukan penyimpanan setiap 2 hari sekali. Dalam pemeliharaan larva ikan lele, salah satu metode pemberian pakan yang digunakan adalah adsatiation atau satiasi. Metode ini dilakukan dengan memberikan pakan sampai ikan terlihat kenyang. Hal yang perlu diperhatikan untuk memaksimalkan konsumsi pakan, pertumbuhan dan efisiensi konversi pakan adalah nafsu makan dan tingkat kekenyangan ikan. Pengosongan perut akan merangsang nafsu makan, sehingga interval optimum untuk frekuensi pemberian pakan harus disesuaikan dengan pengosongan isi perut ikan. Untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang optimal, dapat dilakukan dengan meningkatkan feeding rate, karena semakin tinggi nilai feeding rate, maka semakin besar berat ikan yang dihasilkan. Kelebihan dari metode adsatiation adalah pertumbuhan ikan akan optimal, dikarenakan setiap pakan yang diberikan akan habis termakan oleh ikan, sehingga pakan akan dapat dikonsumsi secara optimal. Sedangkan kekurangannya, terjadi akumulasi limbah yang berlebih akibat konsumsi pakan dalam jumlah banyak, sehingga akan berakibat penurunan kualitas air menjadi lebih cepat. Kelebihan dari ad libitum adalah menghasilkan laju pertumbuhan yang tinggi pada ikan, di mana mencukupi kebutuhan ikan. Pada metode ini, pakan akan selalu tersedia dalam jumlah yang tidak dibatasi, maka larva atau benih ikan dapat makan kapanpun, juga sesuai dengan keinginan ikan. Sedangkan untuk kekurangannya adalah pakan ikan yang berlebihan akan berpengaruh langsung terhadap ikan yang hidup dalam wadah budidaya, dan kondisi lingkungan budidaya di mana akan terjadi penumpukan pakan pada wadah budidaya di dasar perairan. Teknik pemberian pakan. Pakan diberikan dengan metode adjacent dengan feeding frekuensi sebanyak 3 kali sehari, yaitu pukul 8 pagi, 12 siang, dan 4 sore. Frekuensi pemberian pakan ditentukan oleh spesies dan ukuran ikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi nafsu makan ikan seperti laju pengosongan lambung ikan. Pemberian pakan pada larva ikan lele dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pemberian pakan dengan tangan atau tanpa alat atau mesin atau dengan manual. Pakan ditebarkan pada kolam ikan dengan menggunakan tangan. Umumnya pemberian pakan ini disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Yakni pakan ditebarkan menggunakan tangan dan dihentikan ketika ikan tidak lagi merespon pakan yang diberikan. Perlu memperhatikan pada pemberian pakan stadia larva. Pakan sebaiknya ditebar secara merata. Pemberian pakan pada kolam secara merata agar dapat dikonsumsi secara maksimal, meminimalisir perbedaan ukuran pada larva. Frekuensi dan dosis pemberian pakan.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai frekuensi dan dosis pemberian pakan. Berikut ini adalah pertimbangan dalam pemilihan pakan. Mudah diperoleh, kandungan nutrisi yang baik dan mudah dicerna, serta pakan harus sesuai dengan bukaan mulut larva. Kebutuhan protein larva ikan lele pada stadia awal berkisar antara 40 hingga 60% dan kebutuhan lemaknya berkisar 3 hingga 5%. Berikut ini adalah tabel dan referensi untuk pemberian pakan dan dosis pakan bagi larva ikan lele. Pemberian pakan berupa pelet harus cermat. Jika berlebihan akan memboroskan biaya produksi. Selain itu, sisa kandungan pakan akan keluar dan menyebabkan kolam menjadi berminyak, serta menimbulkan bau busuk. Hal ini sangat berbahaya bagi larva. Untuk waktu pemberian pakannya sendiri, yaitu pada pagi hari pukul 7 hingga 9 pagi, siang pada pukul 13 hingga 15, dan malam hari pukul 18 hingga 20. Pada stadia larva dapat diberikan pakan berupa kuning telur, cacing sutra, tepung, dan ukuran pakan yang sesuai dengan bukaan mulutnya. Untuk kuning telur sendiri, caranya adalah dengan menggerus kuning telur tersebut hingga menjadi halus. Dan untuk cacing sutra, pilihlah yang kecil sehingga akan memudahkan larva memakannya. Setelah larva mulai tumbuh, pakan dapat diganti pelet. Untuk pemilihan pelet juga ukurannya disesuaikan dengan besar kecilnya larva lele, atau sesuai dengan tabel yang telah disajikan.